Pemilihan umum Presiden 2014 memang menimbulkan antusiasme banyak kalangan. Gegap gempita kampanye Pilpres tidak hanya ada di media massa, tetapi sudah masuk ke kanal komunikasi pribadi melalui media sosial. Dukungan terbuka pun diberikan kepada masing-masing calon. Karena hanya ada dua pilihan calon presiden, perbedaan pun semakin meruncing. Masing-masing pendukung merasa jagoan yang paling tepat untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Perang kata-kata, baik di media sosial maupun secara nyata, bukan hal aneh lagi ditemui selama Pilpres 2014. Karena kesal dengan komentar yang bernada negatif, banyak orang yang memilih untuk memutuskan pertemanan dengan teman yang berbeda pilihan capres. Hal ini tentu saja sudah sangat berlebihan, karena pertarungan antar capres-cawapres bukanlah pertarungan antar rakyat, apalagi sampai memutuskan hubungan baik dengan orang lain. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir pengamat media sosial Satriadi Tianda dan psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, telah hadir bersama kami di studio Bersatu. Terima kasih. Tadi kita udah lihat berita. Saya ke Mas Triadi dulu. Anda bagaimana sih melihat perang media sosial kali ini nih, parah apa enggak, apa bagaimana? Kalau dibilang parah, secara frekuensi itu trafiknya cukup tinggi, Mbak ya. Misalnya dari awal mulai kampanye sampai sekarang itu kita udah mengakumulasi ada lebih dari 100 hashtag. Hashtag itu bentuk dukungan yang ditujukan ke capres yang menjadi yang didukung, kan, baik ke kubunya Pak Prabowo dan kubunya Pak Jokowi. Lebih dari 100 hashtag. Misalnya kalau di kubunya Pak Jokowi kita sebut ada pagar akhirnya milih Jokowi, atau kubunya Pak Prabowo ada pagar pilihanku satu Prabowo. Itu sangat masif dalam sebulan terakhir ini, khususnya menjelang tanggal 9 kemarin ya, tanggal 7, tanggal 8 itu peaknya tinggi sekali. Oh, gitu. Secara konten mereka berperang gitu ya. Betul. Antara dua kubu. Betul. Begitu. Ya. Ini sebelum pas pemilu legislatif dan pemilu Pilpres ini mana lebih marak yang mana nih? Jauh lebih maraknya sekarang, Mbak. Kalau misalnya untuk di Pileg dulu ya, itu apa namanya fanatisme dukungan itu tidak begitu tinggi ya, karena boleh diakui ya, dari 11 partai pun itu orang masih bingung ya, mana yang dia dukung, mana yang tidak dia dukung ya. Tapi kalau sekarang kan pilihannya hanya ada dua gitu kan, jadi polarisasinya sudah semakin jelas tuh kedua kubu itu. Nah, seberapa parah nih yang Pilpres kali ini? Kalau seberapa parah, tinggi banget sih, Mbak, kalau dari segi frekuensi ya. Maksudnya dari substansi-substansi yang dilontarkan baik di kedua kubu itu cukup tinggi. Bagaimana secara konten? Ini kan kalau secara jumlah begitu memang tinggi. Tapi bagaimana secara konten, bagaimana mereka saling membela kubu masing-masing begitu? Anda mengamati tidak? Iya, kalau secara konten dari awal itu kita melihat masih masih smooth ya, dalam arti hanya mengekspresikan dukungannya kepada kubunya masing-masing. Tapi mulai bergulirnya masa kampanye 1 pekan, 2 pekan, black campaign sudah mulai banyak gitu kan. Itu publik semakin reaktif ya, karena perilaku publik di media sosial saat ini sangat reaktif terhadap isu-isu yang ada gitu kan gitu. Jadi serangan balik dari kedua belah itu semakin tinggi. Bahkan sampai sekarang gitu kita masih temukan gitu. Masih ya sampai sekarang. Kalau Mbak Cassandra sempat memantau tidak di media sosial bagaimana perangnya? Karena di lingkungan saya mungkin beberapa teman bahkan itu saling benar-benar begitu membela begitu atas calonnya mereka masing-masing. Iya, kebetulan selama periode kampanye sampai Pilpres kemarin menjadi hobi saya juga untuk melakukan observasi dan pengamatan terhadap media sosial yang ada. Setiap hari itu pasti saya coba mempelajari apa yang terjadi, newsfeed itu kan muncul ya, baik Twitter maupun Facebook. Memang betul ada perang seperti itu, dan sebenarnya itu sangat merefleksikan karakter masing-masing. Pada dasarnya bahwa setiap pendukung itu pasti akan menyampaikan sesuatu yang baik tentang capres dan cawapresnya tentu saja. Tetapi ketika mulai muncul penghinaan, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya, atau mungkin lalu dibuat gambar dan kemudian ada hal-hal yang akhirnya melanggar tata kesopanan dan nilai moral, itulah justru akhirnya menunjukkan karakter orang-orangnya seperti apa. Dan kelihatan ketika orang-orang yang punya karakter psikologis tertentu, apakah dia impulsif, apakah dia memang pemarah, nah semua itu akan terrefleksikan dari jenis-jenis tulisan yang dibuat di media sosial. Oke, dari pengamatan Mbak Cassandra begitu ya, faktor-faktor apa saja sih yang membuat mereka bereaktif secara negatif, cenderung negatif? Perkataannya, perang kata-katanya, pemilihan kata-katanya dalam media sosial. Pada awalnya sih masing-masing pendukung ini pasti cenderung untuk
menyebutkan hal-hal yang baik tentang cawapresnya ya. Tetapi ketika karakter tertentu yang diwarnai oleh karakter psikologis yang memang sudah menjadi dasarnya ya, misalnya memang orang yang tidak sabaran, kemudian tidak bisa memahami atau mengindahkan tatanan nilai moral dan lain sebagainya, mereka akan cenderung melihat kata-kata pendukung lawannya, itu oposisinya, dia akan melihat itu seolah-olah menghina, padahal belum tentu ya. Jadi mungkin kata-kata itu dianggap merendahkan diri. Jadi timbullah reaksi impulsif dan seringkali akhirnya justru agresif menyerang ya. Ada yang mungkin karakternya ya udahlah biarin aja ya. Namanya juga ini loh, kita kan punya hak dong gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita boleh melihat ada banyak keluarga di luar dari media sosial ya. Banyak keluarga yang mungkin suaminya milih calon capres yang mana, lalu istrinya memilih capres yang mana, tetapi mereka bisa hidup tenang gitu ya, bahwa ini pilihan, kita harus menghargai pilihan setiap orang. Tidak sampai harus bercerai dan atau bahkan memutuskan hubungan seperti itu. Tapi kenyataannya ketika karakter ini tidak terkendali, lalu kemudian sikap, yang paling penting adalah sikap. Bagaimana sikap untuk menerima ekspresi dari orang lain, lalu mungkin menjawab dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka tidak bisa mengendalikan itu, akhirnya muncullah emosi-emosi yang justru semakin tidak berlebihan. Ada kata-kata kasar keluar, ada mencaci, maki dan lain sebagainya. Bahkan akhirnya justru ada lagi perilaku yang mungkin memanipulasi, yang kemudian semacam fitnah dan lain sebagainya, dan akhirnya jadi menjurus ke arah kekejaman kalau menurut saya. Oke, baik. Mungkin selain karakter ada beberapa karakteristik lain juga ya, tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya, Mbak dan Mas. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog Jurnalis Siang setelah jeda berikut ini.